warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apakah sudah masuk semua anak-anak ibu hari ini? Oke, sebelum mulai belajar, siapkan maskernya dipakai yang rapi, face shieldnya dipakai ya. Terus coba sekarang bajunya perhatikan rapi apa tidak, apa sudah siap belum untuk belajar. Kalau bajunya masih dikeluarkan, oh kita nggak jadi belajar. Nah terus sekarang perhatikan nah coba dilihat di mejanya, di lacinya atau di bawah bangkunya, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, sekarang dipungut, diambil satu-satu. Terus masukkan ke kotak sampah yang ada di sudut kelas kita. Oke, coba itu masih ada sampahnya, cepat diambil. Oke, sudah semua ya. Nah sekarang kalau semuanya sudah rapi, sudah siap. Nah sekarang karena sudah rapi semua, Nabil silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Selesai. Kita sudah berdoa kepada pencipta kita. Sekarang mari kita membangun semangat kita, semangat kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Oke, mari kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, gimana? Udah nyanyinya? Udah semangat? Oke, sekarang Ibu mau membawa kalian untuk membaca satu cerita yang berjudul tentang rumahku. Nah, sekarang kita belajar membaca. Nah, sekarang Ibu punya satu cerita yang berjudul Lingkungan Sekitar Rumahku. Nah, Ibu bacakan ya, sekalian kalian juga membaca. Teman-temanku tinggal di dekat rumahku. Rumah kami berdekatan. Dekat rumah kami ada taman dan jalan. Kami selalu menjaga kebersihannya. Kami bersyukur tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, coba perhatikan di gambar ini. Di cerita ini ada apa saja di sana? Iya, benar sekali. Ada rumah, ada anak-anak, ada lampu. Sekarang coba, kira-kira Ibu ngapain sih ngasih gambar ini ke kalian? Ayo, ada yang tahu tidak? Selain dari rumah yang kita lihat pada gambar tadi, juga ada lampu. Lampu bentuknya apa, Nak? Iya, benar sekali. Nah, ada rumah. Sekarang ada apa lagi? Ada mobil, ada kereta dorong, dan ada juga kapal-kapalan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira ada nggak bangun datar di gambar ini? Apa saja yang ada? Iya, benar sekali. Ada persegi. Oh iya, ada setengah lingkaran. Ada trapesium. Kemudian ada apa lagi itu di kapalnya? Ada segitiga. Nah, coba lihat secara keseluruhan. Setiap gambar, apa bangun datar yang paling banyak tampak? Coba ada yang tahu tidak? Jadi di sini banyak trapesium. Nah, kemarin kita sudah menghitung bagaimana mengukur atau menentukan sudut persegi, segitiga. Nah, hari ini gilirannya menghitung atau mengukur sudut trapesium. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita harus mampu menentukan ukuran sudut, kemudian kita mampu membuat gambar dengan besaran sudut yang tepat untuk trapesium.
Nah kan ini kayak gini nih gambarnya trapesium, tetapi kita belum tahu ini berapa ukuran setiap sudut yang ada di trapesium ini. Maka kita, agar memudahkan kita untuk menentukan sudut, kita menggunakan alat yang namanya busur derajat. Untuk kemarin-kemarin kalian sudah bisa menggunakan busur derajat dalam bangun datar yang lain. Sekarang kita coba ke Nah, sebelum kita menentukan ukuran sudut trapesium, kita harus mengetahui dulu apa saja macam-macam jenis trapesium. Nah, trapesium itu pertama kita harus mengenali trapesium dulu. Trapesium memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan keempat sisinya memiliki sisi yang sejajar sama panjang dan memiliki sudut siku-siku. Ada yang memiliki simetri lipat. Ini kita itu akan mengukur berbagai jenis trapesium. Yang pertama, trapesium sembarang. Yang kedua, trapesium sama kaki. Dan yang ketiga adalah trapesium siku-siku. Coba diperhatikan jelas-jelas nih, apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Nah, jika pada trapesium sembarang ada 4 titik sudut, A, B, C, dan D. Coba kalian lihat panjang setiap garisnya. Apakah sama panjang atau tidak? Tidak ya. Nah, jika dia tidak ada yang sama panjang, maka itu dikatakan trapesium sembarang. Ingat, jika tidak ada garis yang sama panjang, maka itu dikatakan trapesium sembarang. Nah, selanjutnya ada trapesium sama kaki. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena, coba kalian perhatikan gambarnya, pada sudut L dan M itu memiliki kesamaan sudut. Kemudian, trapesium siku-siku ini yang paling mudah kalian kenali, yaitu kalian lihat pada sudut Q dan P. Di sana biasa setiap kita belajar siku-siku selalu ada tanda L. Dimana kata ibu? Nih yang ada seperti ini, itu pasti kita namakan siku-siku. Jadi mudah mengenalinya. Nah, untuk jumlah keseluruhan sudut dari trapesium itu ada 360 derajat. Oke, nah selanjutnya ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku itu ada sifat-sifatnya. Punya sisi yang sejajar, terus punya sudut siku-siku yang bersebelahan dan diagonalnya berbeda panjangnya. Ingat ya, nih lihat nih, ibu tandain seperti ini, artinya ini penanda siku-siku. BAD 180 derajat, AB C 180 derajat. Selanjutnya ada trapesium sembarang. Ini kata ibu tadi, tidak ada yang sama. Ya, lihat di sini, tidak ada yang sama, maka dia dikatakan sembarang. Selanjutnya, nah ini dia bagaimana menggunakan busur untuk mengukur besaran sudut pada trapesium. Lihat nih di sini gambar busur ya, seperti yang kalian miliki busur. Gunakan sudut tengah, ya. Gunakan sudut tengah ini. Gunakan sudut tengah ini pada sudut trapesium yang ingin kita ukur. Ingat, gunakan pada sudut yang ingin kita ukur. Setiap sudut belum tentu sama jumlah sudutnya, ya, kecuali siku-siku. Nah, sekarang ibu punya video yang akan kalian saksikan mengenai bagaimana mengukur sudut trapesium. Perhatikan ya videonya. Dimana dia memiliki titik sudut, yaitu titik A, titik B, kemudian titik C, kemudian titik D. Nah, sekarang kita akan mengukur salah satu sudutnya. Misalkan perhatikan ya, atau titik sudut B.
adalah trapesium sama kaki, maka sebetulnya titik sudut A dengan titik sudut B itu sama besarnya ya. Maka kita ukur, kita lihat ada busur derajat yang tingkatan yang kedua. Nah, ini menunjukkan angka 70. Maka titik sudutnya adalah 70 derajat. Kemudian kita mengukur salah satu sudutnya lagi, yaitu titik D. Nah, kita lihat di tingkatan yang bawah. Maka kita mendapatkan di sini adalah 110 derajat. Maka berapa besar keseluruhan sudut dari bangun datar trapesium sama kaki ini? Titik A sama dengan 70 derajat. Titik B sama dengan 70 derajat. Karena sama ya, karena ini trapesium sama kaki. Kemudian titik C ini 110 derajat. Kemudian titik D yaitu 110 derajat. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan saja. 70 ditambah 70. 0 tambah 0 berarti 0. 7 tambah 7 berarti 140. Selanjutnya 140 ini kita tambahkan 110, itu titik C. 0 tambah 0 berarti 0, 4 tambah 1 berarti 5, kemudian 1 tambah 1 berarti 2. Hasilnya kita mendapatkan 250. Langkah selanjutnya 250 kita tambahkan ke titik D yaitu 110. 0 tambah 0 sama dengan 0, kemudian 5 tambah 1 sama dengan 6, kemudian 2 tambah 1 sama dengan 3, hasilnya ada 360. Maka Nah, ya sudah kelihatan ya di mana tadi menggunakan busur derajatnya. Sama seperti kemarin, hanya saja kita beda bangun datar yang harus kita kuasai. Ini tadi Ibu contohkan yang sama kaki. Siku-siku belum ya, Ibu contohkan. Terus sembarangan juga belum. Konsepnya sama, bahwa cara mengukur dan menggunakannya seperti itu ya. Nah, sekarang kalian, Ibu berikan tugas, kalian harus berkelompok ya. Boleh bertiga atau berdua, satu bangku aja, satu bangku ya. Satu bangku maksudnya Ibu, satu kelompok itu anggotanya hanya 2 orang ya. Satu kelompok anggotanya 2 orang. Ingat, satu kelompok anggotanya 2 orang. Tetap jaga jarak walaupun kita duduknya berkelompok. Nah, Ibu punya sekarang untuk setiap kelompok nanti Ibu bagikan 1 LKPD ya. Ibu bagikan 1 LKPD setiap kelompok. Ingat, dikerjakan secara bersama-sama. Silakan kalian saling tanya jawab, silakan kalian saling memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD ini. Ya, ingat pesan Ibu, tidak boleh memaksakan pendapat kalian sendiri. Harus bisa menerima pendapat teman. Tapi ingat juga, jangan asal-asalan. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ini Ibu bagikan untuk setiap anak ya, setiap kelompok. Stop deh. Nah, sudah ya, semuanya udah dapat ya LKPD-nya. Sekarang boleh dibaca dulu sebentar, silakan dipahami sedikit. Jika ada yang kalian tidak paham dari LKPD-nya itu, silakan tanyakan dengan Ibu ya. Jangan jadi berantem sesama anggota gara-gara beda cara memahaminya ya. Silakan tanyakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan belum? Oke, kalau memang belum ada, kita sambil jalan mengerjakannya. Kalau memang ada yang tidak kalian pahami, tanyakan sama Ibu ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Ibu akan keliling, liatin siapa yang tidak mengerjakan ya. Nah, sepertinya sudah semua ya menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Sudah semua ya? Apa ada kelompok yang belum? Oke, sudah semua. Nah, sekarang silakan. Siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Iya, baik. Kelompok Nabil ya, silakan maju nak. Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok Nabil.
Iya, kelompok Nabil sudah baik ya melaporkan hasil diskusinya, bagaimana cara mereka menyelesaikan LKPD-nya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada masukan untuk kelompok Nabil tadi? Oke, baik. Nah, untuk kelompok Nabil, menurut Ibu sudah bagus kerjanya. Menggambarnya sudah bagus, mengukur sudutnya sudah benar. Hanya saja kurang rapi dan bersih pekerjaannya ya. Harapan Ibu besok-besok lebih rapi lagi. Oke, untuk kelompok lain juga gantian ya. Kelompok mana lagi yang mau maju? Atau Ibu tunjuk nih kalau nggak mau maju. Nah, setelah kita mempelajari tentang menentukan sudut trapesium hari ini, bagaimana menggambar besaran sudutnya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk mengulas kembali apa yang telah kita pelajari? Nah, bahwa pengukuran sudut itu bisa diukur dengan menggunakan busur derajat. Hanya saja belajar dari apa yang telah kita lakukan tadi, jangan sampai salah melihat angka yang di dalam busur atau di luar busur. Nah, karena semua kelompok sudah maju, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal-soal. Ini dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh contekan. Ya, untuk setiap kalian Ibu berikan satu lembar, tugasnya harus dikerjakan ya. Nah, jika semuanya sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, rapi-rapi ya, ngumpulkannya satu-satu. Ya, mulai dari Nabil, Adit, Aisyah, ya, kumpulkan. Nah, sekarang hari ini pembelajaran kita cukup sampai. Setelah kita belajar tentang mengukur trapesium sama kaki, siku-siku, dan sembarang, apa saja sih yang menjadi kendalanya? Coba, ada yang bisa menyebutkan nggak? Apa saja kendala ketika kita melakukan pengukuran sudut pada trapesium? Terus, ada suka dukanya tidak mengerjakan tugas ini? Kenapa suka? Kenapa tidak suka? Apakah sulit? Apakah mudah? Apakah menyenangkan? Iya, ternyata masih banyak yang kesulitan menggambarnya ya. Padahal ya besok-besok kita belajar lagi untuk menggambarnya. Hari ini mungkin untuk menggambar tidak semua. Nah, setelah Ibu periksa lihat ke pekerjaan kalian tadi, ternyata ada beberapa orang yang belum benar semua. Tapi hanya 2 orang, yang lainnya sudah benar semua. Ya. Nah, jadi ini untuk yang 2 orang tadi mengerjakan di buku matematika. Yang sudah benar tadi mengerjakan tugas yang ada di buku matematika, dan yang belum boleh diulang saja. Diulangi lagi ya pekerjaannya. Ingat, tidak boleh nyontek. Nah, Ya. paham ya apa kata Ibu tadi ya? Oke, paham ya dengan tugasnya masing-masing? Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, kita lihat kembali sekitar kelas kita. Apakah masih bersih seperti tadi, atau sudah berantakan, atau sudah banyak sampah? Coba perhatikan sekelilingnya, ayo. Nah, coba lihat. Kalau masih ada sampah, silakan diambil. Kalau masih ada tempat-tempat yang kurang rapi, silakan dirapikan dulu. Ya, sudah semua ya? Sudah rapi semua ya? Nah, baiklah, hari ini pembelajaran kita cukup dulu sampai di sini. Besok kita sambung lagi dengan pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu sebelum kita pulang, agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nabil, silakan dipimpin doanya ya. Nah, selesai berdoa, silakan pulang ke rumah masing-masing. Harus rapi dan tidak boleh kemana-mana, harus langsung pulang ke rumah. Ya, sepatunya tetap dipakai sampai rumah, tidak boleh dilepas. Ingat, jaga kebersihan sampai pulang ke rumah ya. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.